musik yang selalu setia menemani GPA di tempat ini. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Suka duka yang kita alami, kita percaya Allah turut bekerja di dalamnya. Amin. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan. Matius 5 ayatnya yang ke-8. Saya jemput Bapak Ibu untuk berdiri. Kita sama-sama menghormati firman Tuhan. Kita sama-sama baca 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu, melihat Allah bukan secara terang-terangan kita melihat Allah, tapi yang dibilang melihat Allah, bahwa kita tahu dalam kehidupan kita, proses hidup kita, Allah turut bekerja di dalamnya. Amin. Untuk itu kita perlu hati yang suci, kita perlu hati yang murni. Sebelum masuk ke firman Tuhan, Bapak Ibu, saya ingin bertanya ke Gio lah. Gio, Cici Yola cantik gak? Cantik ya? Cantik? Iya cantik Bapak Ibu, karena saya perempuan. Kalau saya laki-laki berarti saya ganteng ya. Maksud saya begini Bapak Ibu, setiap pujian yang kita terima, itu yang tahu kedalaman hati kita adalah kita sendiri. Saat Gio bilang Cici Yola cantik, Gio tahu gak kalau hati saya berbunga-bunga? Gak tahu Bapak Ibu. Ya, yang tahu tuh hanya saya sendiri, hati saya. Apa saya di dalam nanti, saya cantik, dibilang cantik gitu ya. Yang menguji hati kita itu, yang tahu kedalaman hati kita itu kita sendiri. Apakah pujian itu membawa kita, menggerakkan kita menjadi seseorang yang sombong, ataukah pujian itu membawa kita mengenal Allah di dalam hidup kita? Kalau saya dibilang cantik, bukan hanya di depan saya harus bercantik, tetapi di dalam hati saya pun harus cantik. Amin. Bapak Ibu, saya bersyukur GPA ini hampir setahun ya. Berjalannya waktu, ternyata banyak rintangan dan halangan yang terjadi di depan. Kadang-kadang saya dan suami pengen mundur aja, pengen udahlah Tuhan, ya. Tapi Tuhan bilang, firman Tuhan menguatkan kita bahwa maju terus, walau sambil mencucurkan air mata. Karena kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada satupun yang akan menutup. Amin. Kalau Tuhan sudah membuka pelayanan di GPA ini, tidak ada satupun yang menutup. Saya kadang-kadang bingung. Semalam saya kedatangan tamu, kami sharing. Katanya begini, Ci, ngapain sih capek-capek buka perintisan? Banyak yang harus dikorbankan. Dan memang kami selalu memikirkan soal dana dan biaya. Tapi Tuhan bilang, Tuhan mengingatkan ke saya bahwa saya yang punya taburan itu, saya yang punya benih itu. Saya berikan ke dalam kehidupan kalian berdua untuk menjadi berkat. Inilah GPA sekarang. Saya mengucap syukur untuk tim musik dan beberapa orang yang masih setia menemani saya. Kalau melihat sampai saat ini, saya baru sadar, benar, gereja kita dituntun dari tahun pertama, dari bulan pertama di 2026 ini, kita dituntun oleh gereja pusat
Identitas. Kita harus mengenal identitas kita dulu Bapak Ibu sebagai anak Allah, supaya kita nggak takut meminta, supaya kita nggak ragu akan keperkasaan Tuhan, akan mujizat Tuhan. Kita dibawa dulu tuh. Tuntunan Tuhan itu membuat kita sadar, oh iya identitas kita. Walaupun kita berdosa, tapi rencana Tuhan nggak pernah gagal dalam hidup kita. Amin. Itu identitas. Masuk di 4 bulan kedua, kemurnian. Hari ini saya melihat ternyata untuk membangun sesuatu yang besar dimulai dari kecil. Dan yang kecil ini harus kuat Bapak Ibu. Orang-orang yang ada di dalam pembangunan rencana Tuhan itu harus murni hatinya. Kita lihat, gak sedikit yang gugur, amin. Saat kita masuk di dalam kemurnian hati, banyak yang tergoncangkan, banyak yang tersentuh hatinya, egonya tersentuh, harga dirinya tersentuh. Benar? Dan masuk ke 4 bulan ketiga Bapak Ibu, gereja kita akan menuntun kita bagaimana kita menjadi dampak. Kalau kita nggak tahu identitas kita, kalau kita tidak berusaha memurnikan hati kita nggak akan jadi dampak Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu alat perkakas, saya mau bawakan 2 alat perkakas ini, kunci dan obeng. Kalau kita nggak tahu identitas, kalau kita nggak bisa memurnikan hati kita nggak bisa jadi kunci Bapak Ibu. Kita akan jadi obeng. Sama alat perkakas, tapi cara kerjanya beda. Tahu bedanya Bapak Ibu? Sudah bisa bayangkan? Kunci, Bapak Ibu nggak perlu paksa. Dia menyelaraskan dengan lubang kuncinya, benar? Gak dipaksa, gak bunyi pun, cetek, ya kan? Tapi kalau Bapak Ibu menjadikan hidup Bapak Ibu sebagai obeng, Bapak Ibu tahu kerja obeng? Menekan, memutar. Bahkan kalau obeng itu gak sesuai dengan skrupnya, dia akan dol Bapak Ibu. Bahkan obeng sendiri itu akan terluka, akan tumpul. Benar? Saya sih perempuan Bapak Ibu, yang tahu lebih tahu ini laki-laki ya. Skrupnya kan ini. Ya, skrupnya. Nah, hari ini kita belajar. Kita mau sama-sama belajar masuk di 4 bulan kedua, memurnikan hati. Masih ada 1 bulan lagi Bapak Ibu, bulan Agustus. Kita terus belajar. Memurnikan hati itu bukan konyong-konyongnya kita murni, enggak Bapak Ibu. Memurnikan hati itu kita masuk dalam proses, hari lepas hari, bulan lepas bulan, sampai kita dipanggil Tuhan. Proses itu gak akan berhenti. Kita terus menguji hati kita, murni apa enggak. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah kemurnian hati menjadi penggerak. Kemurnian hati menjadi kunci supaya cara kerjanya benar, supaya kita keluar dari tempat ini tidak menjadi obeng, tidak melukai sesama kita. Amin. Kemurnian hati itu bukan cuman berbicara kesempurnaan tanpa dosa Bapak Ibu. Kemurnian hati itu berbicara tentang keselarasan kita, keselarasan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Seberapa kita nggak tahan dan kita bersungut-sungut, nggak mau diatur Tuhan, nggak mau dibentuk Tuhan, sehingga apa yang kita alami, ego kita lebih berkembang. Kita nggak mau mengikis gerigi. Bapak Ibu lihat kunci. Kunci itu kalau kita kehilangan kunci dan ke tukang kunci, dia harus ngepas Bapak Ibu. Harus ada yang digerigi, dikikis Bapak Ibu, sehingga kita menjadi kunci. Amin. Siap Bapak Ibu hari ini? Terus memurnikan hati. Saya ingin membagikan 3 hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain.
Kita nggak bisa cuma melaksanakan satu ini. Kita nggak bisa melaksanakan yang ketiga, enggak. Saya mau bagikan 3 poin yang sama-sama terkait untuk kita bisa capai kemurnian itu. Yang pertama, Bapak Ibu, kemurnian hati itu bisa terjadi kalau Bapak Ibu menyiapkan tanah hati. Amin. Kenapa harus tanah hati? Tanah hati itu adalah pondasi. Dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, ada berapa banyak ayat yang berbicara tentang hati? Coba kita buka Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Murni hati tidak akan bisa tanpa Bapak, Ibu, dan saya menyiapkan hati yang benar. Menyiapkan hati yang benar-benar mau ditaburi firman Tuhan. Kita coba baca di dalam Matius 13. Matius 13 ayat 1. Di situ ada perumpamaan tentang seorang penabur. Di situ ada bermacam-macam hati, Bapak Ibu. Nah, hati yang benar yang harus kita siapkan, supaya saat benih firman itu ditaburi, benar-benar benih itu tertanam dengan baik. Amin. Kalau Bapak Ibu menyiapkan tanah hati yang berkerikil, itu akan dimakan burung. Seperti dalam Matius 1. Seperti dalam Matius 13 ayat 1 tadi, perumpamaan tentang seorang penabur. Hari ini pastikan Bapak, Ibu, dan saya menyiapkan hati yang benar untuk firman itu bisa ditabur. Hal yang kedua adalah kemurnian hati itu gak akan terjadi tanpa ketaatan. Bapak Ibu gak bisa taat aja. Bagaimana Bapak Ibu bisa taat kalau hatimu tidak benar-benar baik yang engkau siapkan untuk benih firman Tuhan itu? Benar? Gak akan mungkin bisa taat, Bapak Ibu. Yang pertama harus disiapkan tanah hati, supaya saat firman itu ditaburi, engkau belajar taat. Taat itu mudah nggak, Bapak Ibu? Gak mudah. Kasihilah sesama manusia, gampang, ya? Kita mengasihi yang baik, kita baik, gampang. Tapi saat firman Tuhan bilang, kasihilah musuhmu dan berdoalah buat mereka, taat nggak? Di mulut taat, Bapak Ibu. Seperti tadi, banyak orang bilang saya cantik, tapi saya nggak tahu di dalam hati saya. Saat firman itu ditaburi, kasihilah musuhmu, amin. Yang tahu adalah hatimu. Yang tahu adalah tanah hatimu yang kau siapkan untuk firman itu ditaburi. Benar nggak? Aminmu itu sungguh-sungguh ada di hatimu. Amin. Saat firman Tuhan mengatakan berdoalah di kamar, kunci pintu dan berdoa. Mau taat nggak? Enggak, Bapak Ibu, kalau engkau tidak menyiapkan hatimu yang benar. Kadang orang sombong, berdoa mau dilihat, pelayanan mau dilihat, sumbang mau dilihat, memberikan sedikit untuk gereja mau dibilang wow, padahal gak seberapa yang dikasih. Mau taat gak? Rendah hati. Mau taat gak? Tuhan bilang masuk kamar, kunci pintu, berdoa. Kadang-kadang kita sombong, kita menyembuhkan orang, kita videoin, kita tiktokan, ya, supaya dilihat orang. Enggak. Mau taat enggak? Bahwa kita membawa
kesembuhan itu bukan membawa pribadi kita. Kita membawa Kristus yang menyembuhkan orang itu. Mau taat nggak? Bukan kemuliaan kita yang diangkat, tapi kemuliaan Tuhan. Amin. Poin yang ketiga, kemurnian itu gak bisa kita dapat tanpa grace. Amin. Bapak Ibu boleh taat. Bapak Ibu boleh menyiapkan hati tanah yang benar. Siapa dari antara kita yang hadir ini mampu mengampuni dosa kita masing-masing? Siapa di antara kita ini yang bisa memberi nafas sampai saat ini? Semuanya karena grace. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Jadi 3 hal ini tidak bisa Bapak Ibu lepas satu-satu. Ini berkaitan Bapak Ibu. Hati, ketaatan, dan grace. Kemurahan Tuhan. Karena saat kemurahan itu datang, kita nggak kerja apa-apa Bapak Ibu. Free semua. Amin. Saya mau nanya ke Marcel. Marcel sadar nggak saat ini mendapatkan suatu pekerjaan apakah karena kepintaran Marcel? No. Banyak di luaran sana sampai S2. Banyak di luaran sana yang gak dapat pekerjaan Bapak Ibu. Tapi karena kemurahan Tuhan, engkau diberikan gratis. Amin. Begitu pula dengan keselamatan yang kita dapat. Begitu pula dengan pengampunan yang kita dapat hari ini. Dan pemahaman kita tentang firman itu bukan karena kita kuat, bukan karena kita sudah sekolah teologi ya Bapak Ibu. Amin. Bukan karena kita MTH teologi ya, bukan Bapak Ibu. Kalau kita bisa mengerti firman Tuhan, kalau kita bisa taat pada kehendak Tuhan, kalau kita bisa menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, itu adalah kemurahan Tuhan. Bukan hasil kerjamu, bukan kebaikanmu, bukan pelayananmu yang dari pagi, siang, sore, dan malam. Amin. Bapak Ibu gak akan menikmati kemurnian itu kalau kesombonganmu masih diam di hatimu, kalau egomu masih diam di hatimu. Amin. Amin. Mau Bapak Ibu? 3 hal penting dalam hidup Bapak Ibu diaktifkan supaya cara kerjanya benar. Amin. Setelah kita dapat 3 poin ini, apa yang kita hasilkan? Kita menjadi kunci, bukan menjadi obeng Bapak Ibu. Kita menjadi kunci. Kenapa harus menjadi kunci? Karena kunci bisa membuka dan menutup. Amin. Kita bisa membuka berkat yang datang. Kita bisa membuka sukacita yang datang di hati kita. Amin. Itu tergantung dari Bapak Ibu. Hasilnya ada pada Bapak Ibu. Kalau kita berselisih dengan orang, kita mau membuka enggak pintu damai, pintu maaf, pintu sukacita buat orang lain? Itu tergantung dari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan 3 hal ini, tanah hati yang benar, ketaatan, dan kemurahan Tuhan, Tuhan aja memberikan kita dengan gratis. Masa kita mau menuntut orang lain untuk ikut kemauan kita? Bapak Ibu akan menjadi obeng. Orang di sekeliling kita paksa untuk ikut kemauan kita. Orang di sekeliling kita paksa untuk melayani. Padahal pelayanan itu adalah pribadi dengan Tuhan. Tuhan yang memanggil. Amin. Bukan gembala yang memanggil, bukan penatua yang memanggil, tapi pribadimu dengan Tuhan. Saat engkau menjadi kunci, engkau dapat membuka dan menutup apa
apa yang engkau tidak ingin masuk ke dalam hatimu dan merusak hatimu. Kalau sakit hati itu merusak, tutup Bapak Ibu. Engkau punya kunci. Amin. Kunci gak harus memaksa orang Bapak Ibu. Saat kita menjadi kunci, kita gak perlu lagi minta orang untuk puji kita, karena kita sudah menyelaraskan dengan kehendak Tuhan. Yang pasti kesombongan itu hancur. Amin. Saat kita menjadi kunci, keselarasan kita, kehendak kita dengan Tuhan, Tuhan gak mau kita menjadi congkak. Amin. Saat engkau menjadi kunci, Tuhan akan memakai hidupmu. Karena di dunia ini, zaman ini, hari-hari ini adalah jahat. Kita akan menemukan banyak jalan-jalan yang buntu, Bapak Ibu. Amin. Dengan apa kita buka? Seperti lagu firman tadi, tiada yang lain selain Engkau. Bapak Ibu mau membuka krisis moneter, krisis keuangan ini dengan apa Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu buka? Gak bisa. Hanya satu pribadi yang bisa membawa kita menikmati walaupun itu dalam goncangan. Amin. Untuk itu mari jadi kunci Bapak Ibu, sehingga kita tahu kehendak Tuhan. Kita gak perlu mengikut teman kerja kita untuk mendapatkan posisi yang baik di suatu kerjaan. Saat kita menyelaraskan hidup kita, kehendak kita, hati kita yang murni, posisi itu tersedia. Amin. Grace, kemurahan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu mau jadi obeng atau mau jadi kunci? Kurang. Mau jadi kunci, mau jadi obeng? Kunci. Sehingga kita boleh membuka setiap orang yang datang boleh masuk ke tempat ini, menerima kebenaran firman Tuhan, mempersilahkan orang masuk, yang susah, yang tidak terlayani, silakan masuk, yang sakit silakan masuk. Kalau Bapak Ibu menjadi kunci, dan saya percaya 4 bulan ketiga Bapak Ibu dan saya akan berdampak buat orang lain. Amin. Gereja kita bukan tanpa tuntunan, benar-benar kita dituntun. Bapak Ibu yang hadir di tempat ini memiliki kesempatan untuk menerima kebenaran ini. Jadilah kunci sehingga Bapak Ibu tidak merusak orang lain, sehingga Bapak Ibu tidak membawa dampak buat orang lain, bahkan dirimu sendiri menjadi rusak. Rusak karena dendam, rusak karena kejengkelan kepada orang itu, kok gak berubah-berubah gitu. Diri kita yang akan menjadi rusak saat kita menjadi obeng. Sehingga apa? Kita keluar lagi dari gereja, kita pindah lagi dari gereja. Bapak Ibu kalau mencari gereja, dimanapun, mau gereja besar, gereja kecil, gak ada yang sempurna Bapak Ibu. Tapi gereja adalah tempat kita menyelaraskan kehendak kita dan kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu boleh pindah gereja. Kalau saya dan suami sebagai gembala di tempat ini membawakan pengajaran yang sesat, silakan Bapak Ibu pindah. Tapi kalau Bapak Ibu tahu tempat ini adalah tempat yang dibukakan Tuhan untuk jiwa-jiwa datang di tempat ini, untuk kita mau dipakai menjadi dampak buat orang lain, menyelamatkan orang lain, membuka beban orang lain datang di tempat ini, silakan. Jadilah kunci supaya orang lain menerima dan melihat Tuhan. Seperti firman Tuhan, suci hatinya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena kita akan melihat Tuhan. Orang-orang yang datang di tempat ini gak secara langsung melihat Tuhan Bapak Ibu, tapi dia melihat Tuhan lewat karakter-karakter kita yang ada di tempat ini. Amin. Terpujilah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu merenungkan
firman Tuhan hari ini. Pemusik saya undang untuk maju. Kita hanya butuh Yesus. Kita hanya butuh anugerah Tuhan. Tanpa anugerah, kita nggak akan bisa menyiapkan hati kita yang benar. Tanpa anugerah dari Tuhan, kita nggak bisa taat. Paulus bilang, kita pengen selalu berbuat baik, tapi yang kita lakukan adalah jahat. Berarti ketaatan itu sangat-sangat sulit untuk kita capai. Amin. Tapi hanya dengan pribadi Yesus, anugerah Yesus yang Yesus berikan di kayu salib, semuanya itu kita akan dapat. Dan kita masuk setiap hari di dalam proses untuk semakin murni. Kita naikkan lagu Sekali Yesus, Tetap Yesus.